Oke, kita kembali lagi di dialog interaktif menuju pemilu, mencuri hati kaula muda. Nah, di segmen ini Rivi dan juga para panelis dan hadirin semua, kita akan memberikan kesempatan untuk para cawapres saling bertanya. Kita jelaskan saling menghangatkan diri. Gamesnya dulu ya, saling menghangatkan diri. 1 menit bertanya, kemudian yang ditanya menanggapi 2 menit, menjawab 2 menit, setelah itu ditanggapi oleh yang memberi pertanyaan 1 menit. Oke. Tadi kan yang dimulai Gus Imin, sekarang Prof Mahfud, kita kasih kesempatan untuk bertanya ke Gus Imin. Silakan Prof Mahfud digunakan mic-nya dan pertanyaan Prof Mahfud juga sekaligus memulai waktu mundur kita, silakan. Cak Imin, kalau Anda jadi wakil presiden, tadi katanya akan menawarkan banyak solusi ya untuk persoalan-persoalan atau problem yang dihadapi oleh anak-anak muda. Sekarang persoalan yang dihadapi anak muda itu berdasar hasil survei. Itu kan pertama masalah lapangan kerja. Dan itu yang terbanyak. Ada juga kesehatan mental ya, yang juga itu tercatat di dalam hasil survei. Nah mungkin anak-anak muda itu perlu diberi harapan oleh pemerintah, dan Cak Imin yang akan menawarkan solusi-solusi itu tentu punya gambaran apa yang dari sekarang bisa disampaikan sebagai solusi untuk menjadi solusi pemerintah juga, bukan hanya solusi yang ditawarkan. Nah itu yang saya tanyakan, apa yang mau dijanjikan kepada anak-anak muda. Oke, 2 menit dari silakan. Terima kasih Prof Mahfud. Yang pertama tentu kesadaran pemerintah bahwa mengeluarkan anggaran besar, memfasilitasi, mengafirmasi kaum muda itu investasi besar. Karena diawali dengan kesadaran bahwa valuasinya, nilai tambahnya membuang anggaran, taruhlah begitu ya, atau menggelontorkan sebesar-besarnya anggaran untuk kaum muda adalah jangka menengah panjang yang pasti akan memanen untuk negara ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menggeser anggaran-anggaran secara khusus agar para kaum muda ini bisa bekerja dengan cepat. Lapangan pekerjaan dibuat, industrialisasi dijalankan lagi, hilirisasi diperkuat lagi. Yang kedua, perlindungan bekerja secara lengkap. Bagaimana agar antara pusat diawali dari nyaman belajar, kemudian masuk dunia kerja tersambung oleh pemerintah, dijembatani melalui, saya sambil lihat jam ini, sambil dijembatani oleh pemerintah agar kemampuan vokasi, kemampuan teknis, kemampuan kompetensi ini betul-betul nyambung. Ini bisa dijembatani oleh pemerintah dengan pemagangan, merubah apa yang disebut sebagai, yang periode ini pemerintah bilang kartu prakerja. Kartu prakerja diperluas, diperbesar menjadi bagian dari pemagangan untuk meletakkan kesempatan yang nyata. Yang jelas, berapapun anggaran negara keluar untuk kaum muda tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah membahayakan anggaran kita. Itu menjadi prioritas. Yang kedua, kaum muda ini juga harus mendapatkan sentuhan dari tantangan hidup yang semakin sulit. Mental health misalnya, itu sudah salah satu keadaan fakta dari beratnya tantangan hidup kaum muda ini. Maka di berbagai negara maju kita bisa contoh, ada servis publik yang disediakan pemerintah, psikolog, psikiater, aplikasi yang efektif untuk kaum muda. Baik.